tadabbur Al-Quran, yakni surat Al-A'raf ayat 171 sampai 178. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Nah, jadi ini masih kisah ya Bani Israel. Jadi Allah memerintahkan ya, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk di sini bersumpah ya, berjanji akan mentaati ya, menjalankan isi Taurat ya, kemudian apa yang Allah larang ditinggalkan. Namun mereka tidak juga mau ya berjanji. Sudah beberapa kali ya diminta untuk bersumpah, berjanji, mentaati ya untuk perintah Allah, menjauhi larangan Allah, namun mereka tidak mau. Sampai akhirnya Allah mengangkat sebuah gunung ya di atas kepala mereka. Jadi gunung itu secara fisik ya, secara zahir diangkat di atas kepala mereka. Seakan-akan gunung itu seperti naungan awan ya, di sini disampaikan. Dan mereka sangat takut ya melihat gunung di atas kepala ya. Kalau Allah murka langsung Allah jatuhkan, maka hancurlah ya semua Bani Israel saat itu. Nah, karena diancam ya dengan gunung tadi, Allah akan menjatuhkan kalau mereka tidak mau ya berjanji. Maka akhirnya di sini mereka mau berjanji ya ketika diterbangkan ya gunung di atas kepala mereka. Nah, ini adalah gambaran ya orang-orang di sini. Artinya semua cerita ini dikembalikan lagi ya kepada kita, menjadi ibrah ya, menjadi pelajaran bahwa ya perkara kitab Al-Quran ini ya diturunkan Allah ini bukan perkara main-main. Artinya kita disuruh bersungguh-sungguh ya untuk menerima semua aturan yang Allah berikan, sami'na wa ata'na. Jadi kalau untuk perintah Allah ya, larangan Allah, maka kita diwajibkan untuk menerima dan mentaatinya. Nah, di sini saking pentingnya ya perjanjian kita dengan Allah ini, bahwa kita karena memang sudah berjanji pada hakikatnya ya sebelum kita dilahirkan, bahkan sejak nanti kita lihat di ayat berikutnya ya, sejak di dalam sulbi Nabi Adam ya, jadi kita semua turunan Adam ini sebenarnya sudah berjanji ya sebelum kita dilahirkan untuk mentaati ya semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka kita lihat di sini perjanjiannya yang Allah firmankan kepada kaum Bani Israel, dan ini juga berlaku kepada kita. Kita harus perhatikan ya apa janji ini. Allah mengingatkan kita karena pada hakikatnya kita pun juga berjanji ya terhadap Al-Quran ini. Nah, Allah memerintahkan kita di sini, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita diperintahkan di sini untuk berpegang teguh kepada Al-Quran ya, kepada sunnah. Itulah yang Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril. Allah wahyukan kepada Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran dan juga sunnah ya melalui perkataan Nabi. Nah, kita diperintah untuk berpegang teguh, artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka kita haruslah berupaya melaksanakan semua
tata cara sesuai yang Rasulullah tuntunkan. Nah, bagaimana Rasulullah mau tidur, apa sunnah-sunnahnya, maka patut kita pelajari. Kemudian bagaimana juga ketika nanti Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai ayah, Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, apapun dalam kehidupan Rasulullah, maka wajib ya kita pelajari dan kita berusaha untuk meneladaninya, karena inilah yang Allah inginkan ya, kita berpegang teguh, artinya dengan sungguh-sungguh. Jadi Al-Quran ini pada dasarnya kita tadaburi bukan hanya sepintas ya, tapi Allah inginkan hati kita di situ, hati kita itu hidup ya dengan Al-Quran, artinya hati kita itu seakan-akan menerima apa yang Allah berikan. Jadi hati yang hidup itu ketika mendengar ayat-ayat Allah, maka dia bergetar ya, artinya dia di situ menyambut ya seruan Allah. Nah, beda kalau hati yang mati ya. Hati yang mati itu tidak ada gunanya ya, seperti namanya orang mati ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, kita berhati-hati ketika Al-Quran ini kita baca, kita dengarkan, kita pelajari, namun tidak berpengaruh kepada hati kita, bisa jadi tanda-tanda hati kita sedang sakit atau bahkan sedang mati. Nah, inilah yang Allah perintahkan. Yang pertama berpegang teguh, kemudian disuruh kita untuk mengingat, selalu mengamalkan. Nah, Allah selalu memerintahkan kita untuk mengingat dalam segala kondisi kita, mengingat apa yang sudah Allah perintahkan. Jangan pernah kita, jadi ini zikir ya, artinya mengingat ini ibadah yang tidak terbatas ya. Jadi zikir itu tidak terbatas, kapanpun dimanapun kita diperintahkan untuk berzikir. Walaupun di kamar mandi, itu hakikatnya kita harus tetap mengingat Allah. Artinya kita masuk, ikuti cara Rasulullah masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi juga kita ingat di situ tapi tidak boleh secara zahir ya, tetap hati kita mengingat kepada Allah ya. Jadi jangan pernah kita lalai dalam kondisi apapun. Nah, zikir ini artinya senantiasa ingat seluruh apa yang Allah perintahkan, mengingat kebesaran Allah. Ketika kita melihat ayat-ayat Allah, baik yang terbentang di alam maupun yang ada di dalam Al-Quran, maka di situ kita harus senantiasa ingat ya kepada dibalik penciptaan tersebut, sampai akhirnya kita mengakui ya kebesaran Allah, kemudian terucap Masya Allah, Subhanallah. Nah, kemudian kita kagum dengan kebesaran Allah sehingga bertambah amal kita, bertambah iman kita yang akhirnya terwujud dengan amal-amal soleh. Nah, kemudian kita tadi disuruh untuk mengamalkan ya apa yang kita terima, yaitu berupa Al-Quran dan hadis ini disuruh diamalkan. Apa tujuannya kita mengamalkan ya Al-Quran ini? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah tujuan dari seluruh perintah Allah ya, pada hakikatnya itu adalah endingnya menjadi manusia yang bertakwa. Itulah sebaik-baik derajat manusia di sisi Allah, itu adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling sukses kehidupan dunianya ya, bukan yang paling sukses usahanya maupun yang lain-lain, namun di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 172. Wa idh ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa kita semua manusia ini sebelum dilahirkan ke dunia ini sudah berjanji ya, sejak di dalam sulbi, tulang sulbi Nabi Adam. Semua kita ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir dunia, semua manusia ini sudah berjanji kepada Allah. Adapun perjanjian kita dengan Allah di sini, jadi ruh kita ini sebenarnya ruh kita sudah
berjanji, nah bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka kita sudah menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Nah, kami bersaksi. Jadi kita semua sebenarnya dalam alam ruh sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dan konsekuensi Allah Tuhan kita, maka kita tentunya beribadah hanya kepada Allah. Jadi di sini ulama menjelaskan bahwa kita semua manusia ini sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah ya. Fitrah itu artinya kita punya potensi bahwa kita sudah dibekali untuk menemukan kebenaran ya, kebenaran Sang Pencipta, kebenaran Allah. Sekalipun dia orang tuanya misalnya Yahudi Nasrani, namun semua bayi lahir itu dia suci, fitrah. Dia punya potensi untuk bisa mengenal Allah. Nah, jadi Allah sudah bekali kita. Di dalam ruh kita itu sudah Allah bekali kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta. Di sini Allah tegaskan pasti semua manusia itu pada dasarnya dia akan bisa menemukan siapakah pencipta sebenarnya. Karena sudah ada di dalam ruh itu ya, di dalam diri manusia Allah berikan potensi untuk mengenal Allah. Nah, termasuk melalui panca indera kita, melalui mata, melalui telinga, melalui semua alat indera ini adalah bekal-bekal yang Allah berikan supaya kita bisa mengenal Allah. Nah, kembali mengingat ya perjanjian kita dengan Allah. Kata Allah di sini, supaya nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, dengan diberikannya Allah potensi ya berupa tadi potensi fitrah ya di dalam diri kita, kemudian dibekali juga dengan berbagai macam alat yaitu akal ya, panca indera, maka kita tidak ada lagi bisa membantah nantinya di akhirat ya, mengapa sampai kita tidak beriman, karena sudah banyak ayat-ayat Allah di alam ini terbentang yang membuktikan akan adanya Allah, akan kebesaran Allah. Jadi kita bersyukur ya sejak lahir, alhamdulillah kita yang dikaruniai Islam ya, betapa sangat mudahnya kita menemukan ya langsung ya sejak lahir sudah terlahir Islam. Namun yang terberat di sini adalah menjaga ya, bagaimana kita menjaga keislaman kita ini, iman kita ini sampai meninggal. Nah, itulah yang menjadi tugas kita, karena kehidupan ini tentunya banyak sekali ya godaan-godaan, bukan hanya dari dalam diri berupa hawa nafsu, godaan setan, juga godaan dari luar ya. Kadang keindahan dunia ini ya banyak yang akhirnya menyeret manusia untuk akhirnya gagal ya mempertahankan keimanannya. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bagaimana kita mempertahankan iman kita yang sudah merupakan karunia yang sangat besar ya, karunia yang sangat berharga ini, supaya jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Maka pernah ya sahabat itu bertanya kepada istri Rasul, doa apa yang paling sering Rasulullah ucapkan ya. Ternyata doa yang paling sering itu adalah ya muqallibal qulub bisabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, doa itulah yang sering Rasulullah ucapkan, adalah doa meminta agar ditetapkan iman ya, karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Apalagi di zaman sekarang mudah sekali ya orang-orang berpaling ya keimanannya hanya gara-gara harta duniawi, jabatan ya, atau apapun, tentunya hawa nafsu ya, yang akhirnya memalingkan seseorang dari keimanan. Maka patutlah kita belajar ya untuk terus mengamalkan doa ini, sering-seringlah kita baca, kemudian kita senantiasa setiap hari kita targetkan minimal ya kita membaca la ilaha illallah 100 kali itu minimal ya, supaya kita mudah-mudahan meninggal ya dalam kondisi mengucapkan nantinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, tentunya jangan pernah kita tinggalkan zikir juga 100 kali minimal kita baca salawat ya, supaya mudah-mudahan kita mendapat syafaat ya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir yang ketiga, kita targetkan setiap hari minimal 100 adalah membaca istighfar. Karena kita tidak pernah luput ya dari dosa-dosa setiap hari, setiap saat. Pasti saja kadang mata, kadang telinga, kadang mulut ya, tanpa kita sadari melakukan dosa-dosa walaupun mungkin kecil ya. Kalau itu tidak disadari ya, tidak ditaubati, maka itu akan menjadi besar nantinya di sisi Allah. Karena itu minimal zikir 3 ini kita istiqomahkan ya. Kemudian zikir pagi petang itu dalam rangka
menjaga ya, mudah-mudahan keimanan kita ini kapanpun Allah cabut, mau waktu siang, waktu-waktu malam ya, waktu kita tidur, waktu kapanpun, semoga kita dalam kondisi beriman. Nah, inilah pentingnya karena kita sudah beriman ya sejak lahir. Yang penting di sini bagaimana mempertahankan ya keimanan kita sampai akhir hayat kita. Nah, kemudian di ayat 173, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Nah, jadi Allah sudah membantah kalau nanti kita menjawab kita sesat karena mengikuti nenek moyang, maka langsung Allah bantah. Nah, kita tidak bisa lagi membantah ya karena kesesatan kita karena nenek moyang, karena Allah senantiasa menurunkan di sini utusannya, yaitu para nabi dan rasul, senantiasa Allah turunkan di setiap zaman untuk meluruskan ya kekeliruan-kekeliruan nenek moyang kita terdahulu. Nah, karena kita ingat ya, setelah lama nabi dan rasul itu ya, maka perlahan-lahan mulai terjadi penyimpangan ya. Nah, seperti kita ingat kaum-kaum nabi terdahulu itu sudah banyak yang menyimpang, yang akhirnya Allah turunkan azab ya. Jadi hanya umat Rasulullah lah ya, Rasulullah Masya Allah ya tidak berdoa seperti nabi yang lain. Kalau yang nabi yang lain ya, ketika umatnya itu tidak mau menerima seruannya, akhirnya kan mendapatkan azab dan habis semuanya. Nah, namun umat Rasulullah ya, Rasulullah menahan doanya. Nah, Rasulullah menyimpan doa ini untuk nantinya menjadi syafaat ya, menjadi pertolongan di yaumil qiyamah. Karena itu kita bersyukur sekali menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Saking cintanya Rasulullah kepada kita ini ya, di akhir hayat beliau, yang beliau khawatirkan justru kita ini ya, bukan anak keturunan beliau, bukan keluarga beliau, bukan istri beliau ya, tapi ummati. Itulah yang beliau sampaikan ya di akhir hayatnya ketika Fatimah ya anak beliau mendekat ya kepada Rasulullah, yang beliau sebutkan itu adalah kita. Betapa beliau Rasulullah ya sangat khawatir dengan kondisi kita. Dan fitnah akhir zaman inilah yang dikhawatirkan Rasulullah ya, betapa manusia banyak yang hubud dunia ya, cinta dunia. Nah, inilah tantangan kita di akhir zaman ya. Dunia ini begitu dibukakan ya secara luas ya, sangat mudah sekali untuk mendapatkan dunia, sehingga banyak manusia yang akhirnya menghalalkan segala cara ya untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, disinilah kita harus mengingat ya bahwa tidak bisa lagi ya alasan-alasan ya bahwa kita ini mengikuti tradisi nenek moyang segala macam ya, karena senantiasa Allah turunkan ya petunjuk ya, yaitu tadi para nabi dan rasul. Dan untuk kita umat Rasulullah, maka dengan Al-Quran inilah ya Allah senantiasa menyinari kita ya, memberikan cahaya petunjuk hidayahnya ya bagi orang-orang yang mau menerima hidayah Allah tentunya. Nah, karena itu kita bersyukur ya ketika kita diberikan Allah karunia untuk terus ya mengikuti majelis ilmu Al-Quran ya, tentang hadis, mau menuntut ilmu agama. Maka itulah kata Allah salah satu ciri-ciri orang yang akan dimudahkan baginya menuju surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan tentunya ya di dalam hidup kita ini untuk senantiasa semangat ya menuntut ilmu karena Allah semata. Karena dengan ilmu inilah salah satu cara tadi menjaga iman kita, menjaga kalbu kita agar tetap hidup ya, tetap sehat ya kalbu kita, kalbun salim. Nah, jangan sampai kalbu kita ini sakit apalagi mati, yang akhirnya mudah ya membawa kita kepada kemaksiatan. Karena hati yang hidup inilah yang terus memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beribadah ya, beramal soleh. Nah, kalau hati sudah sakit ya, apalagi mati, itu pasti akan malas sekali ya, banyak sekali alasannya supaya menjauh ya dari kebaikan. Namun hati yang hidup inilah yang terus akan memompa semangat kita untuk istiqomah di jalan Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya
di ayat 174. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini harus senantiasa kita interaksi secara aktif dalam setiap saat ya, bahkan melebihi hembusan napas kita. Jadi kita ketika melakukan apapun, kita harus ingat bagaimana Allah menginginkan, bagaimana Allah mengatur, bagaimana Rasulullah mencontohkan, karena supaya kita senantiasa berada di dalam jalan kebenaran. Nah, kalau sampai kita jauh ya kadang dari Al-Quran, makanya kadang diberikan Allah teguran ya, kadang sakit, musibah. Makanya kalau kita perhatikan ya, di balik semua bencana, musibah itu pasti ada teguran yang keras itu dari Allah ya. Pasti ada kemaksiatan yang sudah tentunya perlu teguran yang keras dari Allah. Nah, karena itu dengan istighfar ya, dengan bertobat itu salah satu kita ya untuk mentobati dosa-dosa yang kadang lalai kita tobati. Nah, jadi pernah suatu ketika ya seorang ulama itu seorang ulama punya teman ya. Temannya itu mengeluhkan ya, kenapa kehidupannya kok kayaknya banyak sekali masalah ya, sering sekali terjadi kadang sakit, kadang kesusahan segala macam ya. Dia merasakan banyak sekali masalah dalam hidupnya. Nah, terus temannya bertanya, sejak kapan masalahmu itu terjadi? Ya, terus dia sampaikan, ya kurang lebih 2 tahun inilah masalah ada saja, entah masalah keluarga, katanya masalah pekerjaan segala macam. Nah, maka temannya tadi yang orang soleh tadi, sejak 2 tahun, coba kamu ingat-ingat apa yang kamu lakukan 2 tahun itu sehingga kamu kira-kira banyak masalah. Nah, maka ya memang sih katanya, saking sibuknya sekarang usahaku memang semakin banyak, katanya semakin maju, memang aku udah jarang sholat, katanya, apalagi baca Quran udah jarang-jarang. Nah, itulah masalahmu, kata temannya. Masalah itu muncul karena kita jauh dari Allah. Nah, jadi masalah itu sebanding dengan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kalau kita jauh dari Allah, Allah masih sayang, makanya Allah kasihlah masalah supaya kita kembali. Nah, disinilah ayat 174 tadi ya, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi dibalik segala ujian ya, cobaan itu Allah ingin agar kita kembali kepada Allah, supaya kita ingat ya, supaya kita mendekat lagi kepada Allah. Jadi kalau kita ada masalah ya, baik sakit atau ujian apapun, maka segeralah kita ketuk pintu yang pertama, yaitu pintu tobat ya, bawa sholat ya, bertobat kita di situ, minta kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Barulah pintu-pintu lain ya, ikhtiar yang lain. Itu yang pertama kali harus kita ketuk ya, jangan sampai justru terakhir kita ketuk kepada Allah. Ini kadang kita sibuk dulu kesana kemari cari solusi ya. Nah, tapi kita lupa mengetuk pintu yang Maha Kuasa, akhirnya masalah itu tidak kunjung selesai. Nah, maka dari situ di sini Allah mengingatkan kita semua tadi ya, agar mereka kembali kepada kebenaran. Itulah tujuan Allah ya, memberikan kita di balik bencana, musibah. Jangan hanya sibuk kita melihat fenomena alam, kadang ya menyalahkan alam, menyalahkan ini itu. Harusnya yang pertama kita koreksi adalah dosa apa yang selama ini lalai kita taubati. Itulah yang mengundang teguran dari Allah. Kemudian di ayat 175, Watslu alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi memang Allah perintahkan di sini ya kepada Rasulullah dan kepada kita ya untuk bercerita tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu ya,
yang asal muasalnya dulu soleh, baik ya, namun ketika dia berpaling ya dari ayat-ayat Allah, maka dia turun derajatnya menjadi orang yang hina ya. Bahkan di sini dikatakan dia diikuti setan sampai tergoda dan dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi ayat ini menurut tafsir ya terkait dengan Bal'am ya. Bal'am itu seorang ulamanya Bani Israel. Nah, dia itu dulunya orang yang soleh ya, orang pemuka agama Bani Israel. Doanya bahkan sangat mustajab ya, saking dia itu dekatnya ya dengan Allah, setiap berdoa itu selalu dikabulkan. Nah, akhirnya di dalam tafsir diceritakan kaum Bani Israel itu meminta kepada Bal'am ya untuk mendoakan yang buruk ya kepada Nabi Musa ya dan para pengikut Nabi Musa. Nah, namun Bal'am itu menolak pada awalnya ya, menolak, tidak mau ya karena dia orang yang soleh. Namun lama kelamaan ya orang-orang Bani Israel ini segala cara mereka dekati Bal'am, diberilah harta ya, kemudian kekuasaan segala macam dunia ditawarkan dengan begitu rupa ya. Akhirnya Bal'am ini tergoda ya menerima tawaran-tawaran dunia yang menyebabkan dia akhirnya tersesat ya. Akhirnya diceritakan itu dia mau ya menuruti permintaan Bani Israel. Nah, inilah yang Allah gambarkan ya. Ini juga berlaku artinya bagi kita ya yang hidup saat ini. Sampai kapanpun ayat ini kan berlaku ya sampai akhir zaman. Nah, jadi kita belajar di sini jangan pernah kita melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Jadi jangan pernah kita keluar ya dari aturan Allah. Nah, walaupun sedikit-sedikit jangan kita toleransi ya. Jadi kalau kemaksiatan itu jangan pernah dianggap kecil. Kita harus senantiasa bertobat kalaupun tergelincir. Nah, jadi senantiasa kita berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah. Jadi jangan sampai diibaratkan tafsir itu oleh ulama seperti ular berselumur itu ya, apa kulitnya terkelupas itu ya ibu-ibu ya, ganti kulit itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Sudah berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah ya, namun dia lepaskan ya sebagaimana ular melepaskan kulitnya itu. Nah, ketika manusia tadi yang harusnya ya dengan ilmunya ini ketika dia amalkan dengan sungguh-sungguh ya, antara hati, perbuatan, perkataan dia sesuai ya, maka Allah akan meninggikan dia derajatnya sampai tinggi ya, ke atas langit gitu, ke iliyin ya, disampaikan para di dalam tafsir itu akan tercatat nanti di iliyin ya, catatan tertinggi ya. Namun ketika manusia itu tidak mau ya, justru dia sibuk dengan yang di bawah, yang rendah, yaitu dunia. Nah, sibuk saja dengan fokus ya, kalau urusan dunia dia fokus banget gitu ya, semangat banget urusan dunia gitu. Tapi kalau urusan akhirat itu hanya sisa-sisa tenaga kadang ya, bahkan selalu saja bikin-bikin alasan ya untuk tidak tidak bersungguh-sungguh di dalam akhirat. Maka disinilah ya kerugian yang sangat besar, maka dia nanti akan diikuti oleh setan ya. Jadi kalau orang yang mulai melepaskan ayat-ayat Allah tadi karena cinta dunia, apalagi ya misalnya ayat-ayat Allah ini dijadikan dia jual ya untuk kepentingan dunia. Nah, jadi dia itu menjual akhirat ya untuk dunianya, maka setan itu akan mengikutinya. Bahkan nah ini di dalam kisah ya, ada seseorang yang saking dia itu jahatnya sampai setan itu bingung mengadu kepada Allah. Nah, bagaimana nih ya Allah, orang ini malah sekarang dia jadi pertamanya setan berusaha ya mengikuti dia, malah dia sekarang katanya jadi pemimpinnya setan ya, saking dia jahatnya malah dia lebih jahat lagi dari setan, sampai setan itu mengadu kepada Allah. Bagaimana orang ini? Nah, itulah gambaran ya ketika orang manusia itu berlepas diri tadi dari ayat Allah, bahkan dia bisa lebih parah dari setan sekalipun. Nah, bahkan kita lihat ini ya nanti di ayat berikutnya, gambaran orang yang seperti ini lebih buruk lagi nanti Allah gambarkan ya. Dia akan termasuk tadi orang yang sesat. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya yang diibaratkan Allah itu seperti anjing ya. Bukan berarti di sini. Nah, kita lihat jadi ayat 176 ini Allah gambarkan ya betapa buruknya tadi ya orang yang sudah diberikan ilmu agama ya, diberikan keimanan ya, sudah baik selama ini, namun dia pelan-pelan ya mengikuti hawa nafsunya ya, mengikuti cinta dunianya yang akhirnya menyesatkan dia. Maka akhirnya seperti ini ya, bahkan Allah gambarkan di ayat 176.
walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, di sini kita disuruh Allah berpikir ya dengan kisah ini, merenungi, mentadaburi sehingga kita berpedoman ya kepada ayat ini untuk menjaga tadi keimanan kita, jangan sampai ya tergerus oleh karena memperturutkan di sini hawa nafsu ya, cinta dunia. Nah, itulah ya yang membuat manusia itu tadi akhirnya yang harusnya dia itu bisa tinggi derajatnya ya, kalau bisa mempertahankan keimanannya, tetap berpegang teguh ya kepada ayat-ayat Allah, maka derajatnya akan tinggi di sisi Allah. Nah, harusnya dia sampai ya ke langit. Namun karena dia cenderung yang rendah dunia ya. Nah, jadi kalau manusia itu hanya sibuk urusan dunia, fokus ya, kalau urusan dunia aja dia semangat sekali ya, fokus gitu ya. Kalau sudah mendengar keuntungan itu udah luar biasa semangatnya begitu ya. Namun kalau urusan akhirat itu tadi melemah ya semangatnya. Nah, maka di sini cenderung kata Allah kepada dunia dan mengikuti keinginannya, yaitu hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Nah, di sini Allah tidak berarti ya merendahkan anjing ya, namun di situ ada karakternya ya. Jadi artinya di sini karakter anjing itu yang dia senantiasa menjulurkan lidahnya ya. Nah, di situ diumpamakan mau dikasih tahu ya ataupun tidak, dia tidak berpengaruh. Nah, tetap di sini mau dihalau tetap menjulurkan lidahnya, dibiarkan pun tetap menjulurkan lidahnya. Inilah orang-orang yang hatinya tadi sudah sakit, bahkan mungkin mati ya, membatu ya hatinya keras ya, sehingga mau dikasih nasihat itu tidak berpengaruh ya. Justru kadang diolok-olok ya ayat-ayat Allah ya. Bisa dia begitu akhirnya kalau orang sudah terlalu cinta dunia ya, dia menganggap kalau pengajian begini apa sih, begitu buang-buang waktu gitu ya. Kalau dia berusaha mungkin bisa dapat untung. Nah, jadi misalnya tuh kalau hari-hari libur biasanya kan memang lebih laku ya kalau jualan itu. Nah, dia lebih mementingkan dunianya ya daripada duduk sebentar ya menuntut ilmu misalnya, ada saja alasannya untuk dunia. Nah, ini hati-hati karena diumpamakan Allah, dia lebih mencintai yang rendah, yaitu memperturutkan hawa nafsunya. Nah, jadi di sini demikianlah perumpamaan tadi orang-orang yang senantiasa ya mencintai dunia ya, kemudian juga cenderung mengikuti keinginan hawa nafsu yang rendah. Maka Allah perintahkan untuk memperkuat iman ya, salah satunya di sini kita mendengar ya, membaca ya, mentadaburi kisah-kisah cerita-cerita, yaitu cerita khususnya ya sirah nabawiyah ya, cerita sahabat, cerita salafus soleh, itu untuk menguatkan iman kita. Karena dengan kisah-kisah ini tentunya ya menjadi ibrah ya yang nyata yang terjadi ya, jangan sampai ibaratnya itu kita masuk ke lubang sampai 2 kali ya. Sudah kita lihat itulah pengalaman orang-orang terdahulu ya yang sudah sangat jelas akhir dari orang-orang yang cinta dunia, maka akhirnya adalah kesesatan tadi ya. Bahkan saking hinanya ya, Allah samakan dia seperti anjing ya, padahal manusia itu kan tinggi derajatnya. Kalau sudah Allah samakan dengan hewan itu kan betapa buruknya ya manusia itu. Nah, disamakan dengan anjing lagi yang karakternya tadi tidak berpengaruh ya, mau dihalau, mau dibiarkan, dia tidak ada pengaruhnya karena memang selalu menjulurkan lidah ya anjing itu, karena secara ini dia tidak berkeringat ya. Namun di balik itu Allah ingin menekankan karakter ya manusia yang tadi berpaling ya dari ayat-ayat Allah, yang cinta dunia.
Nah, jadi kita hati-hati nih ya, karena sibuk dunia ya, akhirnya melalaikan akhirat. Justru harusnya kita sadar, Allah menciptakan kita itu untuk ibadah ya kan, bukan untuk dunia. Jadi harusnya dunia ini melayani kita. Jangan terbalik, kita menjadi hamba dunia ya, kita yang menjadi budak dunia. Ini yang terbalik ya manusia ya. Demi dunia dia akhirnya mengorbankan akhiratnya ya. Sholatnya sisa-sisa waktu, di akhir-akhir waktu ya, karena sibuk mengejar dunia kadang ya. Ya orang tuh kalau sudah nonton Piala Dunia misalnya tuh rela kan bangun begadang. Nah, urusan nanti sholat malam aja ditinggalkan ya. Nah, itu salah satu ciri ya kalau bahwa manusia itu mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Nah, kemudian di ayat 177, sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Nah, jadi pada dasarnya orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah itu justru dia menzalimi dirinya sendiri ya, karena sudah jelas azab Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat akan Allah berikan ya kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kita melihat sekarang ya yang terjadi ya, ketika manusia itu melakukan kemaksiatan yang merajalela ya, akhirnya Allah turunkan bencana ya kan. Kemudian itu baru di dunia ya, namun di akhirat kalau tidak bertobat lebih dahsyat lagi ya azab Allah. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita ya. Setiap bencana itu artinya itu teguran yang sangat keras ya dari Allah. Maka kita pun yang di sini jangan hanya melihat oh itu di sana bencana. Kalau kita di sini pun juga membiarkan ya kemaksiatan itu merajalela, bisa jadi itu juga akan mengundang bencana Allah. Jangan dikira hanya yang ada patahan ya, patahan bumi dan seterusnya yang kena gempa ya. Dimanapun bisa saja musibah itu terjadi dengan berbagai macam cara Allah ya. Jadi kita jangan pernah merasa aman ya ketika kita bermaksiat. Nah, jadi mulai dari diri kita masing-masing ya, berusahalah untuk istiqomah tadi ya, mengikuti ayat-ayat Allah, berpegang teguh ya, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, keluarga kita, masyarakat kita ya, kemudian tentunya mudah-mudahan juga nantinya kalau kita semua ya soleh-soleh, maka Allah juga akan karuniakan nantinya pemimpin yang soleh ya. Seperti di Qatar ya, kita melihat ya ketika dipimpin ya oleh pemimpin yang soleh, luar biasa dakwahnya kan ya. Ternyata Qatar itu punya misi ya, selain dia menyukseskan Piala Dunia, dia punya misi bagaimana menyebarkan Islam itu. Nah, ternyata Masya Allah baru seminggu ya Piala Dunia di Qatar itu sudah 500 orang ya masuk Islam, dan setelah beberapa waktu sampai puluhan ribu orang ya masuk Islam. Nah, karena negara Qatar sudah mempersiapkan luar biasa, dia hadirkan itu Dr. Zakir Naik ya, kalau orang yang mau paham perdebatan ya orang-orang kafir. Bahkan ada kita lihat di YouTube itu ya orang Meksiko ya yang sama sekali dia tidak pernah dengar azan. Pas pagi-pagi dia dengar, dia kaget sekali. Amazing katanya, ada ya orang beribadah gelap-gelap begini, ini luar biasa, dia bilang, baru pertama dengar azan. Nah, akhirnya dia penasaran kan ya, dia datangi itu Masjid Qatara ya, ada masjid-masjid yang lain. Jadi pemerintah Qatar itu kan memerintahkan ya ulama-ulama Mesir, Arab Saudi, mau manapun silahkan datang ke Qatar, ke masjid-masjid yang ada di Qatar itu untuk memberikan penjelasan ya tentang Islam kepada tamu-tamu orang yang melihat Piala Dunia. Masya Allah, jadi luar biasa ya mereka persiapannya, termasuk souvenir yang mereka berikan ya kepada penonton itu kan ya luar biasa indahnya ya, parfum, kemudian dia berikan buklet-buklet yang berisi tentang situs-situs ya Islam yang benar. Nah, di hotel-hotel itu mereka tempelin ya alamat-alamat website ya tentang mengakses ya ilmu-ilmu Islam itu, sehingga banyak sekali masuk Islam ya yang Piala Dunia ini. Masya Allah. Jadi itulah ketika pemerintah itu ya yang bergerak ya untuk dakwah, luar biasa. Kalau kita mungkin udah puluhan tahun udah bisa mengislamkan orang ya, tapi kalau pemerintah yang luar biasa ya, dalam seminggu udah 500 orang, berapa waktu lagi langsung puluhan ribu. Itulah ya ketika dakwah itu ditunjang ya oleh kekuasaan ya. Di sana kan benar-benar ya secara tegas melarang LGBT ya kan, melarang minuman khamar ya. Nah, segala macam dia sampaikan itu di pembukaan Piala Dunia ya. Baru itu
pembukaan Piala Dunia ya, yang dibacakan ayat Allah ya oleh seorang yang istimewa ya. Kalau kita lihat di pembukaannya itu dia tidak punya tidak sempurna ya secara fisik, namun dia ternyata seorang pengusaha yang luar biasa sukses ya. Ternyata siapa kemarin namanya itu yang dia berdialog ya dengan seorang aktor Amerika ya, didatangkan langsung ya, Masya Allah. Jadi itulah gambaran ya ketika Islam itu ya sudah semuanya tersebar ya di masyarakat, apalagi di pemerintahan, maka luar biasa indah ya, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ya ini juga nanti pelan-pelan ya kita semua bisa terbangun kembali peradaban Islam ya, anak cucu kita ya. Luar biasa indah kan ya kalau sampai dilarang LGBT, dilarang hammer, dilarang akses negatif, aman kan ya kita pendidikan ini. Kita tidak berjuang sendiri karena lingkungan aman ya, negara juga memfasilitasi sehingga tidak bisa ya masyarakat itu, mungkin anak-anak kecil ya mengakses yang pornografi dan lain-lain gitu. Nah inilah yang jadi tantangan kita, kadang kita udah susah payah di rumah ya mendidik anak kita kadang, namun di luaran kadang dia dapat pengaruh negatif ya. Maka itu jangan pernah kita di sini mendustakan ayat-ayat Allah, karena di sini Allah tegaskan sama dengan menzalimi diri sendiri ya. Jadi akan tadi merusak diri kita dan juga masyarakat kita. Nah, kemudian terakhir di ayat 178, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, jadi kita bersyukur ya, sebenarnya masih diberikan Allah kemudahan langkah ya untuk hadir di majelis ilmu. Itu adalah cara kita untuk menggapai hidayah Allah. Artinya kita mau membuka ya gelas kita menerima hidayah Allah. Kalau sudah orang tidak mau itu ya, tidak mau hadir ke majelis ilmu, tidak mau mencari ilmu, maka itulah kata Allah orang-orang yang rugi ya. Nah, maka akan tersesat kalau kita hidup ini tanpa ilmu ya. Nah, jadi demikianlah tadabbur kita pada hari ini. Di sini tadi Allah pesankan ya untuk kita ceritakan kisah ini ya kepada anak kita, kepada orang-orang yang kita bisa dakwahi ya. Karena cerita ini menjadi penguat ya iman kita, terutama di akhir zaman ini memang banyak sekali manusia yang tersesat gara-gara tadi memperturutkan hawa nafsu dan cinta dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ummahat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah tadabbur kita. Marilah bersama-sama kita berdoa sebelum kita akhiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir